بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Ya jemaah sekalian yang sama-sama berharap ampunan Allah, malam hari ini singkat insyaallah saya akan bahas tentang tema atau judulnya adalah Islam is easy. Ini berawal dari salah satu dari anggota keluarga kami. Saya nggak bisa nyampein siapa itu karena ini direkam ya. Biasanya saya langsung frontal nyampaikan siapa beliau. Cuman ini berawal dari ketika kami sekeluarga ke Australia di tahun 2004 sampai 2007. Ada salah satu dari anggota keluarga kami yang dulunya dekat dengan Islam. Pas nyampe di Australia, masuk sekolah Islam tapi gaul dengan orang-orang yang nggak bener akidahnya. Akhirnya pulang ke Indonesia. Nauzubillahi min dzalik. Tahun 2007 udah mulai lalai sama sholat, kagak pernah sholat lagi. Dan di tahun 2010 yang bener-bener ngagetin adalah dia ngaku kalau dia murtad dari Islam. Allahu Akbar. Ada asalnya anak pesantren, anak sekolah Islam. Tahun 2010 ngaku murtad dari Islam dan ternyata murtadnya dari tahun 2007. Akhirnya saya nanya, kamu masuk agama mana? Dia bilang, saya nggak milih agama apapun. Kalau nggak milih agama apapun namanya apa pak? Ateis. Ternyata dia bukan ateis. Karena menurut dia ateis adalah orang yang paling nggak masuk akal. Ibaratnya gini, kita kalau nemu handphone di tengah jalan tiba-tiba ada handphone, pertanyaan yang paling pertama muncul di otak adalah, ini mereknya apa? Ini punya siapa? Ini punya siapa nih handphone? Masa alam semesta nggak ada yang menciptakan, nggak ada pemiliknya, itu nggak logis banget. Jadi dia bukan ateis. Saya bingung. Ateis bukan, milih agama kagak. Terus kamu apa? Dan jawabannya nauzubillah, ternyata saya baru tahu tahun 2010 itu bahwasanya keyakinan remaja zaman now hampir nggak ada yang ateis. Mereka mengakui adanya Tuhan, tapi mereka nggak mau milih agama apapun, yaitu apa? Agnostik. Agnostik adalah keyakinan adanya Tuhan. Bahkan dia ngaku kalau Tuhannya Allah, tapi dia nggak mau milih agama apapun karena agama hanyalah pemecah belah umat. Yang penting jadi orang baik. Kalau jadi orang baik, ya udah kita selamat nanti di akhirat. Sampai dia pernah bikin postingan di Facebook, has anyone of you ever stepped and urinated on their holy book? I have, katanya. Ya Allah, pernah nggak nginjek dan ngencingin Quran? Saya pernah. Allahu Akbar. Kan ngagetin kami gitu. Saya sama rekan-rekan dari ITB ngecat dia, ngomen di kolom komentar Facebook waktu dulu ya. Alhamdulillahnya nggak viral. Kalau viral mungkin udah hilang tuh orang ya. Tapi itu kami chat di komentarnya, kok berani kamu nginjek dan ngencingin Quran? Jawabannya simple, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, saya Maha Kecil. Buat apa Allah yang Maha Agung peduliin saya yang Maha Kecil ini? Udah deh, gak usah mikirin Allah. Allah mah udah Maha Agung, udah Maha Kaya, gak perlu ngeribetin diri kita dengan Allah. Ini buktinya saya nginjek Quran, tapi gak ada masalah dengan diri saya gak disiksa kan? Dan itu benar aja. Ketika udah murtad, berani nginjek Quran dan sebagainya, karir makin ngelonjak, makin naik. Kira-kira namanya apa tuh kalau orang maksiat terus tapi malah dapat nikmat? Istidraj. Bener. Usia baru 20 tahunan, gaji bulanan udah 20 juta plus. Kan itu wow banget. Tapi Allahu Akbar,
Janji Allah di surat Toha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ibadah kepada Allah, Allah akan jadikan hidupnya sempit. Itu gaji puluhan juta per bulan, single tapi udah sukses. Dia bebas mau ngapain kan? Dia keluar dari Islam biar apa? Biar bebas. Karena Islam terlalu banyak aturan, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Mending jadi orang kafir non muslim, gak ada aturan. Bener, dia bebas ngapain yang dia inginkan. Tapi hati sama Allah dibikin gak nyaman, dibikin ada yang kurang, dibikin ada yang gak nyaman aja dalam hidup. Sampai akhirnya 10 tahun dia murtad. Dia mikir, saya murtad pingin happy, pingin enak. Kenapa ini udah murtad kok hati ada yang kurang? Nyobain narkoba. Dan dia bilang, ketika makan narkoba itu dia ngerasa ngefly, enak, masalah-masalah tuh hilang. Tapi setelah itu ngedown lagi. Besoknya harus ngambil lagi narkoba, dosis yang sama, ngefly-nya nggak enak. Karena yang namanya narkoba tuh pertama kali nyoba enak. Nanti yang kedua kali kalau dosisnya sama, enaknya berkurang. Jadi untuk enaknya sama harus ditambah dosisnya. Terus saja. Akhirnya dia mikir, ini kalau saya makan terus kan bisa overdosis. Berhenti. Terus dia mikir, apa yang kurang? Kok bisa ya saya udah murtad, harusnya enak tapi malah enggak. Akhirnya dia milih, yaudah deh saya nyoba agama yang lain selain Islam, asal jangan Islam aja, itu titik. Dia nyoba agama-agama, ternyata gak ada yang cocok. Sampai tahun 2017 baca Quran, menghayati isi Quran. Akhirnya dia kesentuh 2 tahun baca Quran dengan terjemahannya, kurang lebih tahun 2019 alhamdulillah masuk Islam lagi di Masjid Al-Furqan UPI. Saya nggak sampaikan siapa beliau karena ini takutnya jadi aib, tapi ini jadi hikmah buat kita semua. Kalau kita berusaha untuk ngejauhin Allah, enak pasti, tapi temporari. Allah nggak akan kasih ketenangan yang hakiki pada orang yang menjauhi Allah. Kalau ada yang bilang Islam ribet, Islam susah, maka saya ingin mengingatkan satu hadis riwayat Bukhari. Yang ini hadisnya luar biasa banget. Ini membuktikan Islam is so simple. Jadi bapak-bapak punten pisan, kalau punya anak yang kurang tertarik dengan banyak ibadah, taraweh kagak, puasa Senin Kamis kagak, sholat tahajud kagak, jangan paksa mereka untuk tahajud, untuk sholat duha, untuk umroh misalnya. Tapi suruh mereka untuk melaksanakan hadis ini. Apa hadisnya? Ada seorang Arab Badui datang ke Nabi SAW. Kemudian orang Arab Badui ini nanya, ya Rasulullah, apa sih yang diwajibin Allah kepada kita dalam Islam? Akhirnya Nabi SAW menyampaikan tentang rukun Islam yang 5. Saya mau cek ini jemaah hafal semua nggak? Satu apa? Gak pada hafal Pak. Ini gak apa-apa ngobrol, bukan khutbah Jumat ya. Satu apa? Syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, haji. Itu Pak, sahabat ini ketika nanya tentang kewajiban dalam Islam itu apa, Nabi SAW ngejawab tentang rukun Islam yang 5 tadi. Ini sahabat pas mau pergi, dia sumpah demi Allah. Sumpah demi Allahnya ngagetin banget. Para sahabat lain sampai bengong ngeliatin orang ini kok bisa-bisanya sumpah demi Allah untuk gini. Apa sumpah demi Allahnya? Kan kita rata-rata kalau sumpah demi Allah tuh ingin melakukan hal yang lebih. Misalnya Bapak udah terlanjur bertahun-tahun jadi orang yang irit banget, yang pelit banget. Akhirnya Bapak bilang, sumpah demi Allah atau saya bernazar akan sedekah sebulan minimal 500.000 misalnya gitu. Kalau orang ini lain, sumpah demi Allahnya lain dari yang lain, yaitu apa? Sumpah demi Allah. Wahai Rasulullah, aku bersumpah kepada Allah, nggak akan nambah sedikit pun dari amal yang tadi, dan nggak akan ngurangin sedikit pun. Saya nggak akan sholat sunnah, nggak akan sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat duha, tahajud, nggak, itu skip semua. Saya cuma mau yang wajib-wajib doang. Saya nggak akan sedekah, saya cuma maunya zakat aja. Saya nggak mau puasa kecuali puasa Ramadan, saya nggak mau kecuali haji doang. Jadi saya cuma mau ngelakuin yang wajib-wajib doang, dan saya nggak akan sedikit pun seumur hidup sampai mati ngelakuin amalan-amalan sunnah. Nggak akan terawih, nggak akan tahajud, nggak akan duha, nggak akan umroh. Kalau umroh sunnah menurut sebagian ulama. Dan itu Nabi SAW bersabda, ketika sahabat ini pergi, langsung beliau bersabda ke sahabat yang lain, kalau ada yang mau ngelihat penghuni surga, lihat orang tadi.
Ya Allah, ternyata orang yang bersumpah demi Allah cuman mau ngelakuin yang wajib-wajib doang, dijamin surga oleh Nabi SAW. Makanya Islam tuh simple. Di sini adik-adik yang suka main game, suka main futsal atau apapun deh, selama gamenya halal, selama gamenya nggak kontennya nggak bertentangan dengan Islam, kalian mau seumur hidup main game doang bisa masuk surga dengan syarat lakuin yang tadi, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan dan haji. Itu pun dari rukun Islam yang 5, kayaknya mayoritas kita nggak wajib di zakat dan haji. Karena haji itu baru wajib kalau kita punya uang untuk pergi haji di masa-masa haji. Sedangkan haji reguler berapa Pak harganya Pak? 60 jutaan. Ngantrinya berapa? 30 tahun di NTT atau NTB 97 tahun Pak ngantrinya. Kalau ONH Plus 190 juta, ngantrinya 7 tahun. Berarti baru wajibnya 7 tahun lagi kan. Berarti yang wajib tuh kalau sekarang, misalnya bapak-bapak punya tabungan untuk furoda. Furoda tuh 400 juta satu orangnya. Nah kalau udah punya 400 juta plus, termasuk biaya buat ninggalin keluarga itu ya, sementara di haji, itu baru wajib haji. Mayoritas kita mungkin enggak. Mayoritas kita kalaupun punya uang misalnya 200 juta, ya baru wajibnya nanti kan 7 tahun lagi haji ONH Plus. Ngantri ONH Plus juga 7 tahun. Zakat, saya sedikit aja mohon maaf kalau mungkin agak ada gesekan dengan sebagian jemaah. Tapi kalau mau diskusi lebih panjang mungkin lebih privasi. Saya agak mengkritisi tentang orang-orang yang ngasih zakat bulanan. Kalau sedekah nggak apa-apa Pak, sedekah silakan, yang banyak sedekah ke masjid, sedekah ke keluarga yang miskin, silakan sedekah. Tapi kalau zakat bulanan ini agak-agak aneh Pak. Kenapa? Karena Nabi SAW mewajibkan zakat kalau sudah terpenuhi 2 syarat. 1, nisab, yaitu kita punya uang selevel dengan 85 gram emas. Walaupun ulama beda pendapat nisabnya emas atau perak, tapi yang lebih saya cenderung adalah emas. Jadi bapak-bapak di sini gajinya 20 juta misalnya, tapi tabungan cuma 10 juta, belum wajib. Wajib zakat tuh kalau satu kita udah punya duit 85 gram emas atau selevel dengan 85 juta dan uangnya sudah ngendap selama 1 tahun hijriah. Contoh simpelnya, sekarang tanggal berapa Ramadan Pak? 2 Ramadan ya. Saya 2 apa 3? Oh tergantung ya. Oke, kita pegang yang 2 ya. 2 Ramadan saya di rekening ada 100 juta. Berarti udah nisab belum? Udah ya. Udah di atas 85 gram emas tuh. Uang saya udah di atas 85 juta kurang lebih. Dan saya baru wajib zakatnya nanti tahun depan, yaitu 2 Ramadan tahun depannya. Itu pun kalau uang saya masih di atas 85 gram emas. Artinya kalau sekarang saya punya 100 juta, tapi kemudian setelah lewat 11 bulan saya butuh beli motor 2, akhirnya uang yang asalnya 100 juta tabungan kepake jadi sisa tinggal 60 juta, maka jadi gak wajib zakat. Karena syarat untuk wajibnya zakat itu 1 nisab, 2 haul. Makanya kalau ada yang zakat tiap bulan, bahkan saya kasihan, ada pegawai negeri gaji 6 juta per bulan. Lah dia istri 2 anak 8 misalnya ya, 6 juta per bulan bisa jadi minus. Udah minus berarti kan kalau minus miskin. Udah minus malah ditarik zakat 2,5% dari gajinya. Ya Allah kasihan, dia harusnya nerima zakat, bukan ngasih zakat. Tapi kalau mau sedekah jelas boleh. Bapak-bapak jangan sampai ngedengerin ceramah ini jadi oh kalau gitu saya nggak pernah mau ngasih uang ke orang miskin, ke masjid. Jangan gagal paham. Maksudnya kalau ngasih sedangkan uang kita belum nisab, belum haul, tetap kasih sebagai sedekah. Adapun kalau zakat fitrah itu beda ya. Zakat fitrah kita wajib semuanya ngasih zakat fitrah menjelang Idul Fitri. Jadi dari rukun Islam yang 5, maaf ini waktunya udah lewat 1 menitan ya. Dari rukun Islam yang 5, haji kita belum wajib mungkin. Kalau ada yang bilang, Ustadz kok gitu banget sih? Bukan gitu banget, kalau emang kita gak sanggup, kita gak wajib haji. Tapi kita udah dapat pahala haji atas keinginan kita untuk pergi haji. Allah gak zolim. Dulu para ulama tabi'in, para ulama tabi'ut tabi'in, banyak yang gak haji karena emang gak sanggup. Zakat, kalau emang duit kita belum di atas 85 gram emas, gak wajib zakat, tapi bisa sedekah. Berarti yang diwajibin atas kita cuma berapa nih? Puasa, sholat, dan menjaga Islam kita, itu aja. Dan tentunya menjauhi dosa dan maksiat.
Kalau ada di antara kita bapak-bapak punya anak yang emang bisnismen, udah miliarder, terus habis itu dia nggak mau lagi kerja, tabungan 30 miliar cukuplah buat sampai mati insya Allah. Udahlah mulai sekarang saya mau seumur hidupnya main game terus, silakan. Asal sholat dijaga, Islam dijaga, puasa dijaga, dan maksiat-maksiat jauhi. Kalau main game jangan yang bertentangan dengan Islam. Kalau bisnis jangan yang terjatuh ke riba dan haram. Surga tempatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang orang Arab Badui tadi, cuman yang wajib-wajib doang masuk surga. Ini kita saranin untuk yang emang kurang interest di banyak ibadah sunnah. Tapi kalau anak-anak kita udah semangat ke masjid, ya jangan dikasih yang minimal ya. Kalau anak kitanya udah semangat ngaji, semangat ke masjid, maka boost dia. Kasih tahu tentang besarnya pahala umroh, besarnya pahala sedekah, besarnya puasa sunnah pahalanya. Dengan kayak gitu mereka akan terus naik. Tapi buat orang-orang yang kurang interest, saya kan jemaahnya banyak dari gangster, geng motor, pemabok, pezina. Kamis lalu aja, Kamis lalu baru ada yang curhat ke saya, laki-laki yang udah kerjanya sebagai pezina curhat. Dan saya harus ngelihat orang-orang kayak beginian, kalau diperbanyak sunnahnya mereka bakalan berat banget. Tapi kalau dikasih tahu yang minimal aja, yang wajib-wajib, mereka akan ngerasa ringan. Seperti itulah Islam, ringan. Sekedar yang wajib doang, jauhi maksiat, surga kata Nabi SAW. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu semua, ada satu ayat yang saya sebenarnya ingin menyampaikan tentang tadabur. Cuman karena tadi dikasih tahu maksimal 10 menit, paling banter 15 menit, jadi saya ngomongnya agak skip. Saya sarah pengen nyampein satu ayat. Barangkali Bapak Ibu ada yang targetin tamat Quran, itu bagus. Tapi alangkah baiknya ada jadwal untuk tadabur Quran. Karena Bu Pak, saya gak pernah niat secara spesifik untuk ngapal Quran. Tapi Allah mudahkan saya untuk ngapalin Quran, sama maknanya, sama tafsirnya juga. Dan saya pelan-pelan. Ini bukan bermaksud untuk riya, tapi ini untuk motivasi. Banyak orang yang di pesantren 2 tahun hafal 30 juz, 1 tahun kemudian udah lupa semuanya. Jarang dimurojaah. Kalau saya ngapalin Quran dari usia 14 tahun, dan baru hafal Quran tuh usia 29. Sekarang saya 31. Berarti memakan waktu kurang lebih 15 tahun. Tapi kalau baca Quran, ngapalin sama terjemahannya, sama tafsirnya pelan-pelan, itu enak banget. Ini buat yang belum bisa bahasa Arab ya. Dulu kan saya masih belum bisa bahasa Arab, tapi setelah belajar bahasa Arab tentunya lebih dalam lagi. Tapi Pak Bu, saya ingin ngasih tahu satu aja. Ini spoiler, biar Bapak Ibu nyadar bahwa ayat Quran itu kalau kita baca, kita tadaburi, itu bisa bikin hati ini kesentuh banget. Ada yang tahu nggak Ibu Bapak, surat yang jumlah ayatnya lebih dari 100, tapi di dalamnya nggak ada tentang surga dan neraka? Surat apa? Yang tahu acung tangan. Kalau bener boleh pulang duluan, silakan. Barangkali ada yang mau pulang. Surat apa tahu? Surat apa Pak? Ali Imran. Kalau Ali Imran ada tentang surga nerakanya. Baik, surat Yusuf. Baca surat Yusuf dari ayat 1 sampai 110, itu gak ada neraka dan surganya. Tapi surat ini bikin Umar bin Al-Khattab pas lagi sholat subuh baca surat Yusuf nangis sampai kedengaran tangisannya di saf belakang, saking kerasnya Umar nangis. Aisyah juga nangis radhiyallahu anhuma. Aisyah dan Umar nangis pas baca surat Yusuf. Surat Yusuf Bapak Ibu, yang ketika baca terjemahan mungkin kita kayak ngebaca kisah doang. Kalau kita hayati secara mendalam, itu hati bisa nangis abis-abisan. Makanya dulu ada seorang ulama tabi'in yang ketika baca surat sebelum Yusuf aja, surat Yusuf ya, sebelumnya surat Hud, itu setengah tahun gak kelar. Lah, surat Hud kan cuma 15 halaman kurang lebih, kok setengah tahun gak beres-beres? Saking ditadaburinya. Saya cuma mau menyampaikan satu ayat aja di surat Yusuf yang kalau kita paham tafsirnya itu merinding banget. Surat Yusuf surat 12 ayat ke-9. Apa bunyinya? Uqtulu Yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin.
Amin. Ya Allah. Ini pernah gak Bapak Ibu ngerenungi ayat ini? Ayat 9 surat Yusuf berbicara tentang statement kakaknya Nabi Yusuf. Saat kakaknya Nabi Yusuf ngomong gini, yuk bunuh Yusuf, atau lempar Yusuf, buang Yusuf ke tempat yang jauh, supaya cinta ayah tercurah ke kita saja. Lalu habis itu yuk tinggal tobat, terus jadi orang soleh. Saya mau nanya, ini statement di awal surat Yusuf atau di akhir surat Yusuf? Awal, ayat 9 masih awal. Tapi kapan kakak Yusuf tobat? Di ending surat Yusuf. Kata Ibnu Katsir, jarak antara Yusuf ketemu lagi sama kakak-kakaknya dan keluarganya adalah 40 tahun. Menurut sebagian ulama 80 tahun. Apa coba tadabbur yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ya Allah, kakak Nabi Yusuf kan ngomong, yuk maksiat nanti tinggal tobat. Tapi ternyata ketika mereka bilang yuk maksiat nanti tinggal tobat, Allah baru ngasih hidayahnya 80 tahun kemudian. Sering gak kita gitu? Kita maksiat dan saat maksiat kita ngomong udahlah maksiat aja nanti tinggal tobat. Bisa jadi kita ditutup hatinya oleh Allah sampai kita mati. Kalau kakaknya Nabi Yusuf tertutup hatinya sampai 80 tahun, alhamdulillah masih bisa tobat sebelum matinya. Tapi gimana kalau kita saat kita berstatement di hati kita, sekarang mau maksiat dulu nanti tinggal tobat. Ternyata Allah cabut hidayah dari kita sampai mati kita gak tobat. Allahu Akbar. Itu indah kalau kita bisa menghayati ayat-ayat Quran seperti itu. Itu aja dari saya Bapak Ibu, mohon maaf kalau misalnya ini lebih dari yang dijadwalkan 10 menit jadi 16 menitan. Tapi semoga ada yang bisa diambil. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut 2 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mari kita tutup dengan 3 rakaat witir sekali salam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله